Oke, itu masih singkatnya, nanti panjangnya lagi ya. SMP dia ngebas, gue ngelem. Apa namanya? Salah ya gue. Notice, ngobrol tipis-tipis. Oke, yes, back again di Notice, ngobrol tipis-tipis bareng sama Krisna di sini. Dan sekarang gue kedatangan dua bintang tamu, atau gue nggak usah ngomong bintang tamu deh, guest ya. Ada guest yang menurut gue, kalau orang biasanya yang udah-udah tuh ngundangnya vokalis, ya gitaris. Tapi somehow ini salah satu elemen di sebuah band yang menurut gue sih demen aja gitu ya, kayak woles banget gitu loh. Gimana ya ngomongnya? Gue itu medok banget ya. Mereka adalah basis. Tepuk tangan buat Prama dan Dika. Terima kasih. Thank you dan diundang. Udah ya, harus karena gue ngelihat nanti at the end gue akan cerita bahwa mereka ini juga punya channel YouTube sendiri. Apa yang mereka bahas nanti kita akan dikasih tahu ya. Cuman dari Dika dulu deh. Ya kan, kalau Prama gue udah lama. Dik, lo mulai kapan ngebas? Tuh. Serius apa baru mulai nih? Terserah lo dah, lo mau belajar serius mulai kapan? Baru mulai dari SMP. Oh, kenal. Jadi Telat ternyata gua sebenarnya telat. Oh, enggak, justru malah gue kaget. SMP lo udah doyan ngebas ya? Tahu udah mulai ngeband. Awalnya gue di lesinnya keyboard. Di les keyboard sama drum. Cuman gue baru sekali datang, gue cabut. Serius lo? Terus akhirnya gue ngeband. Somehow akhirnya ada kayak festival internal sekolah gitu. Oke. Pas hari H basis gue sakit. Dan lu yang Otomatis daripada nggak ada gitaris, nggak ada drummer, akhirnya main keyboard kalah. Yaudah gue main bass. Ngawur saat itu. ngawur. Gue nggak pernah main bass seumur hidup, baru itu. Dan Tapi gue bisa main gitar, maksudnya kucice, gue tahu. Cuman itu pertama kali gue main dengan megang bass di situ. Oke, itu masih singkatnya, nanti panjangnya lagi ya. SMP dia ngebas, gue ngelem. Apa namanya? Salah ya gue yang lainnya gitu. Gue kan. juga dikit tuh itu. Sempet ya. Dan Prama, gue kenal dia lama banget, way before waktu gue masih di radio ya. Pram, sehat Pram? Alhamdulillah. Ketemu di Jakarta gitu. Iya, akhirnya dia lebih dulu ya, Jakarta 2008-an kali ya. 2008. Oke. Prama di feed Instagram gue dia sering banget tuh nggak tahu jam session sendiri gitu kan. Rajin bikin. Dia rajin, dia mengcover banyak itu dan oke banget. Dia selalu mencantumkan di situ harus pakai headset bla 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 gitu. Pram, lu siapa sih sebetulnya Pram? Basis suka bass mulai kapan? Ceritain sedikit deh. Tadi sebetulnya rada tersindir sama Dika gue. Kenapa emang? Enak aja ngomong, aku telat SMP. Oh, gaya ya. Padahal gue SMA kelas 2 baru megang bass. SMP lu pasti udah megang bass. Kagak. Emang enggak? Serius mungkin SMA. Sumpah, gue baru tahu ngeband tuh SMA. Jadi dulu gue SMP tuh malah olahragawan. Bohong banget lo profesor olahraga dari Percaya Ketahuan dari badannya ketahuan ya, atletis beneran? banget ya. Iya, dia mau judo mungkin ya. Judo. Bener ada. Catur. Judo gue pernah. Oke. Tapi malah gue pertama basket cuy. Oh, basket. Cuma ya itu takdir kadang-kadang berkata Tuhan berkehendak lain ya. Oke. Dan akhirnya saya kena cedranya rada parah. Oke. Dan musnah lah itu olahraga. Lupakanlah ya basket ya. Iya. Akhirnya di situ lo tertarik sama belum. bass langsung. Oh, belum. Jadi Oke. itu SMP. Oke. Habis gitu SMA. Nah, SMA itu ya gue masih bingung lah mau ngapain ya. Cuma terus ada acara apa sih kalau sekolah tuh pensi. Pensi. Ngelihat anak-anak ngeband kan, wih gila keren nih. Asik juga nih. Sama tadi ada pengen ngedrum sebetulnya. Oh, oke. Karena drummer kan keren. katanya ya gimana gitu ya. Oke. Terus ternyata ketemunya ketepung. enggak. Jadi ngomong sama bokap lah. Oke. Gua itu dong les drum dong. Terus ternyata adik gua udah ngomong duluan dan dia mau les gitar. Oke. Asik. Oh wow. Gitu. Oke. Udah kamu ikut les gitar aja. Ya udah. Gitu. Oke, gitar. Seminggu main klasik bosen. Oke. Tapi ya itu kalau di sisi guru gua waktu itu keren sih. Dia guru privat gitu kan dipanggil. Dia orang salah satu institusi musik. Cuma open mind. Gitu. Jadi dia ngelihat gua nggak interest gitu, terus dia nggak interest ya sama klasiknya.
enggak mas. Oke, terus? Terus akhirnya di situ, oh ya udah, lu belajar pop aja, bahasa dia waktu Oh, itu. secara genre akhirnya ke pop. Iya, gitu ya. maksudnya gue diajarin kalau klasik kan lu mesti baca tuh. Oke. Dan gue nggak paham itu apa. Terus akhirnya belajar chord. Oke. Itu belajar chord. Oke. Suruh nyari lagu tuh, singkat cerita, gue bingung nyari lagu gimana cara gitu. Gimana mas? Itu lo dengerin, kalau kamu dengerin musik, dengerin yang ada suara low-nya itu yang dem. Nah itu istilahnya kuncinya di situ. Jadi Oke. chordnya di situ. Oke. Nanti kalau kamu udah tahu itunya, baru kamu cari pecahannya gitu. Nah itu, oke. Jadi di situ singkat cerita, gue akhirnya dari yang ya seminggu 1 lagu sampai akhirnya seminggu bisa 10 lagu gue. Oke. Gitu. Jadi terus akhirnya Masih di gitar ya? masih di masih gitar gitar, itu. oke, Masih terus? di gitar. Terus Oke. lama-lama ya itu karena gue fokusnya ke Kayaknya lo suara lebih nge-groove itu. gitu ya, karena dem-dem. Iya, karena akhirnya bass lah ya. itu kayak tangan Tuhan itu. Oh Jadi wow. Ingat nggak pertama kali berapa tahun lo pegang bass dan lo mengklaim bahwa ya udah gue bassis nih sebenarnya. itu aja gue sampai singkat cerita sampai ke toko musik tuh gue masih ragu mau beli bass tuh, serius. Iya, terus apa yang membuat lo akhirnya bass deh pilihan gue? Karena waktu itu guru gue juga ngomong, lu kayaknya lebih cocok jadi pemain bass deh. Oke. Aku nggak tahu kenapa dia ngomong seperti itu. Aku nggak tahu, mungkin karena ya Ngeliat beda ya. pawakan lo gitu karena jempol lo gede gitu kan. Aneh gitu main Jadi gitar biar gitu. bisa ngechop Mungkin. gitu kan. Dan ya itu karena dia ngelihat bahwa pernah sih aku ngulik di depan dia gitu, misalnya ngulik lagu depan dia, ngelihat tanganku nyari line bassnya, kamu kayaknya mending pemain bass deh. Oh, oke. Gitu. Jadi ya itu waktu aku ke toko musik tuh ya masih ragu. Gua kan gitaris ya. Udah gitu gitaris yang nilon lagi ya, kan Oke. klasik kan Oke, basicnya. Terus gue beli electric bass gitu. Oke. Tapi ya itu that's kind of moment yang apa ya? Kalau sekarang gua revisi gitu ya. Anjay. Ya salah satu ya itu tangan Tuhan yang kayak lu nggak tahu itu apa tapi kayaknya ya udahlah jalanin aja. Dan itu yang akhirnya menghidupi lo sampai sekarang ya. Alhamdulillah sih. Nanti ceritanya lebih lanjut lagi siapa siap. dia sebetulnya, basisnya siapa dia gitu ya. Tapi gue menarik nih tadi, kalau balik lagi ke Dika, Apa tuh? lo perform pertama kali without knowing apa yang harus yang lo mainin, lo main ngawur tapi waktu itu didengar. Jadi denger dong udah dijadwalin band A, band D, band C, band D. Pas hari itu gue datang ke sekolah tuh basisku nggak ada, nggak tahu kenapa. Oke. Katanya sih sakit. Oke. Nah, dari momen itu lo akhirnya mengklaim lo jadi Belum. basis, belum juga? Belum. Ceritain dikit, Dik. Itu kan masih di Surabaya SMP. Oke, oke. Terus akhirnya gue tahun 99 tuh bokap pindah kerja. Oke. Nah, banyak lah. Terus akhirnya gue tahun 2000-an ke Jakarta nih. Masih ada fase berapa bulan gitu. Gue Oke. sebagai orang kampung yang datang Oke, ke Jakarta oke. kaget gitu kan. Sakit tetap ternyata pas gue masuk tuh pas kebetulan ada eskul ternyata di sekolah yang gue baru ini. Jangan bilang lo eskulnya bass juga, enggak. Akhirnya gue milih band. Oke. Abis pilihannya cuma olahraga, gue gak olahraga. Beda mau apa, gue basket gitu gak ngerti. Terus apa Oke. lagi eskul, ada yang lain lah. Akhirnya gue pilih band. Oke. Tetap gue main keyboard, karena gue tahu cuma keyboard. Oke. Gue pedenya keyboard, ya udah. Sama-sama terus akhirnya ngobrol lagi. Pemain keyboard tuh udah ada. Dari kan gue anak baru kan. Ada satu band gitu yang ibaratnya anak-anak cupunya lah yang Iya, bukan anak-anak iya, keren iya, ya, bukan iya, anak iya, basket iya, yang iya, ngeband iya, gitu kan. iya, iya. Ada band-band anak yang ke pinggir gitu. Gue gak ada basis nih. Tetap ujung-ujungnya ke situ. Main keyboard tetap ada. Tangan Tuhan lagi nih, Pram. Yoi. Tangan Tuhan Akhirnya lagi. yaudah gue coba main bass ya, pakai bass di sana udah. Oke. Terus? Akhirnya gue les. Oh, les, Akhirnya gue les. les. Ada namanya kalau gue sebut Oh, lah ya. boleh dong. Lo mau sebutin Ya, apapun ada di sini. Chicks Musik dulu. Oke. Di Bekasi. Oke. Ketemu Mas Arya Setiadi. Yoi. Oke. Kenal. Ya udah akhirnya di situ belajar bener. Terus akhirnya bokap gue gak tau kenapa setelah dari les itu besoknya gue diajak ke toko musik. Lu pilih bass mana yang mau. Wanja. Ya, bokap gue seneng mungkin ngeliat gue daripada ngalur gitu kan di Surabaya kan gaul gue anak motor. Oh. Agak ke daerah hitam-hitam dikit. Oke, oh iya, Udah iya, menjurus iya, ke situ iya, ketahuan iya, bokap iya, gue. iya. Pas ngeliat gue ngeband mungkin seneng bokap gue kali. Oke. Udah disupport gue. Oke. As a professional bass, lo inget gak kapan, Dik? Maksudnya, oke deh, gue cari nafkah dari sini. Kalau Prama sih gue udah mulai tahu, udah bahkan udah lumayan tahu gitu ya. Kalau Dika dulu deh.
Jangan lupa Crystalline mulai kapan endorse? Oke. Terus 2000 itu kuliah akhir. Enggak, Deng. Iya kuliah bener. 2005 lah. profesional ya? Ya semi Ngamen, pro kali ya. ngamen, Nggak, jadi ngamen job nggak sih? pertama gue tuh gue diajak temen gue, dia tuh kayak pianis biasa di weddingan gitu. Oke, Dan oke. weddingnya punya WO. Oke. Jadi job gue minggu ada. Anjay. Nggak tahu kenapa dia milih gue, karena gue nongkrong di studio musik. Bayaran pertama lu berapa dik? Ingat nggak lu? 150 Anjay, 150.000. wedding. 150.000 harus pakai jas, datang on time. Modalnya aja udah 1 juta. Itu tahun berapa tuh? Dapatnya 2005-an lagi 2005, buset. Iya. 150.000 ya, 150.000. Oke, ada cerita menarik lagi nggak di balik perjalanan lo? Oke, 2005 akhirnya wedding terus. Ini yang seru nih ya setelah itulah akhirnya gue ketemu kayak ada pianis lagi, cewek lagi. Dia tuh kalau lu tahu zaman dulu tuh kayak Dian HP lah. Oke, Jadi, tahu. leadernya dia, Iya. bandnya dia yang milih semua kan. Oke. Jadi ke konser apapun aneh-aneh. Oke, Nah, oke. gue diikat di situ pertama kali. Di kontrak gua. Oke, mirip-mirip bondage gitu ya? Yoi. Lo nggak boleh. Demen banget kayak yang download bondage ya. Gue seneng dong kalau pertama kali kan. Iya, Wah, iya, iya. job gue aman nih. Pasti Oke. banyak duit gue kan. Oke. Ternyata nggak bos. Tapi intinya gue nggak boleh main tempat lain. Oh. Dia udah booking gue sebulan tanggal sekian. Dan gue masih ngekos kan waktu Oke. itu. Gue nggak tinggal sama bokap. Gue ngekos. Udah gue jagain dong. Tanggal segini jobnya buat bayar kosan. Oke. Sama beberapa jalan dia suka-suka ngabarin. Misalnya tanggal 25 main, besok main pagi. Tanggal 24 malam bos. Dik besok cancel ya. Iya, padahal bayaran. Dan itu setelah sering main. nggak cuma sekali 2 kali. Akhirnya berapa lama ya gue ngalamin sama pacar gue yang sekarang istri gue. Oke. Gue nggak ada duit sama sekali. Bayar Oke. kosan nggak bisa. Terus Oke. akhirnya yang paling gue ingat yang mau gue share, mungkin bini gue nonton sekarang ya. Dulu tuh saking seharinya nggak punya uang, di dompet gue cuma 10.000 men. Serius. 10.000 dompet gue 10.000. Bini gue pacar gue dulu nggak punya duit. Karena kan masih sekolah kan, masih kuliah dia kan. Gue udah akhirnya gue ke warteg berdua di Depok masih ketemu gue beli di warteg mahasiswa gitu lah, lenganannya dilebihin sih sama mas-masih gitu. Terus gue makan berdua men. Anjay. Gua Ini nih nangis. terjadi nih sepiring berdua ya. Iya, cari cewek di mana begitu. Oke, Buat gue oke, wah, oke, gue nangis oke, udah oke, dari oke. situ. Ya udah gue makin semangat lagi cari job. Oke. Akhirnya gue memberanikan diri, gue quit. Oke, tuh dengerin tuh produser gua tuh. Kita cari cowok yang gitu yang mau makan tuh berdua, sepiring berdua. Kok jadi gitu? Iya, Jadi gitu. Iya. Itu teringat tuh sampai sekarang gue. Oke, nah nanti akan ke Prama lagi. Cuman terus akhirnya showbiz. Nah, masuk ke showbiz. Mulai kapan? Ingat nggak? Ya yang singkat cek oke, akhirnya nongkrong di Bekasi itu gue kenal sama adiknya Audi Tem. Oke, Aditem. Nah, gue diajak band sama dia, akhirnya nongkrong ngeband. Gue punya band sama dia dulu, sama-sama. Sebentar, Steffi maksudnya. Ya, Bukan. ya. Ada lagi. Oh, Steffi oke. kakaknya. Oh iya, Steffi kakaknya ya. Steffi itu kakaknya ya, benar. Ya, yang paling kecil, Oke, badannya oke. gede. Oke. Ya, gue ngeband sama dia karena di Bekasi, terus akhirnya bareng sama Audi. Oke. Ketemu basisnya Audi yang kebetulan guru gua. Akhirnya dia percayain lumayan dik, karena jobnya dia nggak bisa di tackle lagi, di saking banyak ya. Akhirnya dipercayain Audi lo yang megang. Dari situ gua pintunya banyak kebuka. Sampai akhirnya gua ngafe sama band gua sekarang masuk di Tonight Show. Oke. Oh, oke. Singkatnya gitu Nah, dia di Tonight Show sekarang. Jadi salah satu regular bandnya Tonight Show ya. Ya. Oke. Seru. Nanti gua akan tanya yang Siap. berbeda. Kalau Pram, dari mulai gua nggak tahu ya, tapi setahu gue Pram, lo nggak pernah ngafe. Setahu gue, tapi correct me if I'm wrong ya. Lo nggak pernah ngafe. Yang gua tahu dari satu radio ke radio promo band lokalnya dia, band indinya dia. Dari band apa namanya Pram? Gue lupa dah. Band lo? Radif. Oh, Radif. Iya, Iya Radif. kan? Yang vokalisnya kayak gitu kan siapa? Siapa jenengnya? Itu siapa? Dia dulu Kok gue main Nanda. Lo masih ketemu sama Nanda gak sih? Masih Masih ya, masih tapi ya. terakhir tuh kapan? Ya sebelum pandemi lah. Gokil sih, band ini gokil. Pearl Jam banget vokalisnya ya. Yoi. Oke, Radif. Itu terus ada lagi nggak? Setelah itu ngapain lagi lo? Iya. Berapa lama lo di Radif? Gimana perjalanan hidup lo waktu di Radif? Sebetulnya itu mungkin apa ya? Zaman paling fun ya dulu ya kita ya. Apa ya? Gerilya gitu Iya, ya. iya. Emang gua bener Manggung setiap hari Kamis ya?
Di salah satu Yoi. hotel gede ya. Yoi. Sponsor by. Sponsor by. Oke, terus Iya, gua nggak ngafe. Itu sebetulnya juga. kenapa apa di ya? saat orang-orang lain ngamen gitu mencoba untuk mempublikasikan bandnya di kafe gitu-gitu, kenapa lu nggak? Iya, pertama zaman dulu itu emang gua nggak tertarik sama kehidupan malam ya. Nggak tahu apa gua nerd apa gimana. Cuma sebetulnya itu something yang gue seselin juga sih sebetulnya. Karena apa? Enggak, karena sebetulnya di situ tuh bisa membuka Link ya, mungkin gitu biasanya. Oke, link. oke. Cuma emang aku waktu itu tidak aku lebih seneng kafe itu kan main bisa setiap hari kan, Regularly ya. malam gitu. Dan selain bos-bos di rumah itu tidak setuju gitu, gue juga sebetulnya nggak interest ke situ. Ke situ, oke. Gue lebih interest untuk create. Oh, oke. Gue nggak tahu dari dulu itu emang lebih seneng create. Kalau lu main di cafe kan rata-rata bawain lagunya lu orang. bawain lagunya orang. Oke, Cover song. oke, ya cover song ya. Gue nggak tahu kenapa emang dari dulu, apalagi udah zaman gue pertama ngeband tuh kan masuk era digital recording gitu kan, dan gue seneng banget gitu create gitu, dan lebih cocok ke makanya gue ke Radif itu, Oke, ke oke. band-band indie yang Oke. yang apa ya, yang create something Oke. gitu loh. Cuma ya itu mungkin ya kembali ya memang sudah harus begitu. Oke. Dan ya apa ya, di Radif tuh berapa lama tuh ya kita ya, sekitar 4 tahun lah mungkin Oke, ya. oke. Sekitar Bertahan dengan keindian kalian itu ya. ya, dan itu kadang dibayar, kadang enggak. Kadang dibayarnya minum. Dan gitu kalau kan. bayarannya minum, gua kan kagak dapet apa-apa. Iya kan, iya, ya udah iya. dapat keringet aja. Iya, Cuma iya, gua iya. emang seneng ngeband. Iya. Ya, Oke, singkat kata setelah Radif apa lagi yang lo alamin? Lo berarti hijrah kan ke Jakarta kan waktu itu? Iya, gue 2008 sempat ya? sama band juga dulu. Oh iya, lu sempet dan band ya? Sempet dan band juga. Itu gue jujur aja pertama kali apa ya, belajar ada ngepop lah. Kalau dulu kan idealis banget Oke. kan, alternatif. Oh, bareng Arya ya itu ya? Iya, bareng Arya. Oke. Terus ya itu pokoknya intinya ini mau sampai Sampai besok juga gak apa-apa. Nggak, maksudnya- Saya tidur kalau kamu sampai besok. nggak, maksudnya sampai ke Jakarta maksudnya. Oh iya dong. Nah, terus pro-nya tuh lo. Ini yang Oh. ditunggu-tunggu nih. Jadi pokoknya intinya gue di Surabaya dulu udah abis lah. Oke. Band juga udah mulai nggak jalan. Oke. Dulu gue sempat ngajar bocah-bocah gitu. Oh, oke. Itu juga udah mulai musnah. Ternyata tidak cukup menghidupi ya waktu itu ya. Sebetulnya kalau buat di Surabaya sih menghidupi Hidupi ya. sih. Oke. Buat uang jajan tuh sangat kerasa banget sih. Oke. Cuma kondisinya nggak tahu kenapa emang harus begitu. Oke. Tiba-tiba udah mau habis semua, sampai gua juga di DO kan, gara-gara terlalu banyakan ngeband. Terus udah habis sih gua, udah hampir habis sih. Terus tiba-tiba ya itu ada seseorang dari Jakarta datang, salah satu gitaris paling gila itu, si Denny Casmala itu. Oke. Singkat cerita, gue dipanggil temen gue, dia lagi ada acara LA Lights, dan diambil gue sama Dencas. Oh. Ingat gak tahun berapa tuh? Itu tahun 2008. Dan setelah itu lo udah maksudnya udah ke pro gitu ya? Udah lebih ke pro ya? Iya, itu literally singkat dalam waktu sebulan itu proses. Oh, wow. Itu gue shock kultur sih. Oke. Gitu. Oke. Jadi ya itu, begitu nyebur ya itu udah nggak sempet mikir. Dan itu akhirnya yang menghidupi lo saat ini ya? Bener ya? Alhamdulillah masih Alhamdulillah ya. bertahan gue. Sekarang Prama adalah salah satu basisnya Arman Maulana, betul ya? Jadi Ya. second projectnya Arman Maulana ya? Di Arana Project. Arana Project. Oke. Tapi perjalanannya juga panjang juga ya? Lo sempat ngebasin siapa aja tuh? Banyak juga ya? Iya, prosesnya. Cuma emang gue paling lama sama Dencas sih. Sama Denny Casmala Dencas kan ya. juga main TV. Oh iya. Rekaman dan sebagainya. Iya. Dan itu passion lo lebih situ ya? Cuma emang apa ya, Arman Maulana cuy. Itu udah buat gue orang Surabaya bisa ngiringin dia udah Oke banget ya.
Gigi cuy. Ini berarti lebih ini udah dream come true ya. Wah, pride sih. Pride ya, Asli. gila. Nanti lu bisa follow mereka gitu kan ya, di Instagramnya masing-masing. Tapi gini deh, your lowest point nih, poin terendah kalian di saat main bass gitu. Apalagi sekarang pandemi kan, Dik, ya kan? Sekarang pandemi gitu. Lo ngerasa nggak sih bahwa apa namanya kehidupan sebagai seorang bass sekarang itu lucky you lo di TV gitu, Betul. iya kan? Gimana nih teman-teman basis-basis Iya, yang lain? itu dia. Nah itu gimana? Gimana? Ada nggak sih yang bisa lo share gitu ke Rumis gitu ke viewers kita nih? Apa yang harus mereka lakukan gitu kan? Karena gue banyak banget nih di feed gue anak-anak musisi ini yang aduh gini-gini aja gitu Oh kan? iya. Itu gimana? Aduh, bingung gue jawabnya, berat banget. Iya emang harus, tapi emang begini gitu maksud gue. Lo lebih kayak menyemangati deh apa yang bisa mereka lakukan gitu. Apalagi kalau gue ngelihat ya, tanpa adanya pandemik, hidup lo aja waktu main bass nggak gampang-gampang amat dari Yes, awal ya kan? yes. Gitu. Tapi nggak susah sekarang sih. Oh, men berarti emang susah banget ya sekarang ya? Nggak ada job sih. Oke. Ya kok dulu kan jobnya banyak, cuma gue masih belum tahu kemana-mana aja. Sekarang ya, amin gue bisa sampai titik ini, cuman gue bingung solusinya apa ya. Main juga ada sih beberapa tempat yang paksa buka, cuman ada resikonya men. Oke. Ya, antara lu dapat duit senang, satu lagi lu sakit. Dan kalau lu sakit siapa yang nanggung? Kantor, kita kan kerja di kantor. Iya. Satu lagi itu, ya mungkin yang gue tahu nih lingkungan gue sekarang antara virtual itu yang di sosial media sama ada kayak aplikasi gitu yang buat singer atau mungkin ternyata nggak cuma singer, boleh gue sebut ke sih? Boleh dong, Yang boleh. kalau nggak salah namanya Bigo. Oke. Jadi itu ternyata yang gue tahu nggak cuma vokal, siapapun lo main bass cuma ngiringin cover song aja, lo dapat duit men. Ya itu yang dilakukan beberapa musisi. Detailnya gue kurang tahu karena aku nggak belum ke situ. Cuma teman-teman Oke, gue yang oke. berarti lo ngapain sih gitu, tiap main gitu-gitu mulu. Oke. Akhirnya dijelasin gue, ih duitnya oke juga loh. Oke. Lo melakukan itu Bram? Enggak ya? Gua belum dapat Belum. community-nya soalnya. Oke, nah tapi ada yang menarik nih sebelum kita nggak usah lama-lama lah ya. Yuk. Tapi ada yang menarik dari mereka berdua dan that's why gue manggil mereka karena menurut gue kalau dibilang gini ya, jadi yang pertama gue senang sebetulnya ngelihat teman-teman ngebass bass sama drum tuh adalah soulnya band menurut gue gitu ya. Dan mereka ada YouTube channel. Wah, gue pengen tahu nih siapa. Lu ya, ini kayaknya punya lu sebenarnya. Iseng Ini punya. sih sebenarnya. Nah, tapi gue tahu lu baru publish beberapa video. Tapi menurut gue sih orang-orang nggak tahu gitu, maksudnya siapa dia yang akhirnya tahu gara-gara video lu. Gue ngeliat viewersnya pun udah 300-an something loh, bener nggak? Ya kecil lah, masih baru Ya, banget dibanding gua. gue masih kecil juga. Nah, ceritain kenapa lo, apa yang membuat lo waktu itu akhirnya merilis sebuah YouTube channel? Gak ada kerjaan. Wow, pandemik berarti ya? Iya. Itu gue curhat sama Pram. Aku nonton siapa ya, gue lupa gue. Orang luar kalau nggak salah. Gue ajak Pram bikin ini yuk coba. Kan gue juga anti YouTube dulu karena aku tiap hari di rumah kerjaan gue. Untungnya Tonasi waktu itu masih jalan ya. Seminggu sekali doang. Tadi seminggu 4 kali, 3 kali, seminggu sekali doang. Nah, gue dari 7 hari itu nggak apa-ngapain. Gue kafe nggak ada kan. Kaget gue di rumah terus. Akhirnya gue ngapain ya Pram? Gue ajak Prama bikin gitu. Cuman gue nggak mau ngoyo, gue nggak mau ngincer subscriber dan AdSense dan lain-lain. Pengennya karena cuma fun gue aja biar ada kesibukan aja gitu. Dan gue pengen konsepnya tuh lebih ke basis yang di belakang layar. Gue sukanya. Idealis gue ini idealis gue ya. Oke, tapi it's all about bass berarti ya? Yes. Karena belum ada yang setahu gue belum ada yang bahas makanya itu. Iya. Kalau oke. basis yang milenial kayak Iya. nama-nama yang lu tahu udah Iya. banyak, gak usah di Iya. ini juga mereka udah punya sendiri kan. Nah, kalau yang lama-lama kayak Mas Indro dan teman-temannya yang siapa sih gitu. Gue pengen di situ sih sebenarnya. Oke. So far gimana Pram? Apa namanya tandeman sama dia di YouTube channel ini? Iya, gua sopir tembak jadi kan. Jadi selalu mengklaim sopir tembak loh. Sebenarnya dia hostnya sebenarnya. Karena gue nggak bisa ngomong orangnya. Oke. Iya. Hostnya Jadi, dia. Ya itu. Sebetulnya konsepnya bagus banget ya karena kita emang nggak ngebahas teknis. Iya, kita Kalau nggak bahas teknis teknis, kan udah banyak. Iya. Cuma kita lebih ke History behind that ya. ya history and value behind The apa person the itu. struggle Oh, oke, gitu, oke. the process of being something gitu. loh. Oke. Dan ternyata emang banyak respon itu yang ini bukan lebay sih, tapi ada salah satu temanku itu sampai ngomong dia lagi waktu itu diambang untuk menutup usaha dia. Dia
nonton salah satu episode kita, itu ada satu episode dari Mas Indro kalau nggak salah itu sampai bisa bikin dia, oke, gua nggak akan tutup. Oh wow. Oh ya, sampai segitunya. Dan Oke. kita emang sebetulnya in a way bukan try to educate ya. Oke, tapi Cuma try to sharing mungkin itu ya. iya, tapi believe it or not, ya itu loh, yang mahal itu adalah proses. Iya loh. Kan mereka musisi dari awal sebelum kita lahir malah kan sampai sekarang hidup dan sebagai musisi. Ya itu gue pengen tahu apa sih rasanya, apa sih rahasianya lu bisa sampai nyekolahin anak lu, senengin istri lu, punya rumah, punya apapun dari musisi. Mereka itu Kerjaan semua ada di ya episode. itu kan secara gak langsung kan itu. Sorry ya, gue bukan ngomong public figure yang maksudnya band yang udah besar. Iya, itu kan iya, lebih iya, mudah kan. iya, Ini kan iya. mereka lu nggak tahu siapa nih. Cuma lu dari TV, oh yang main bass ternyata dia. Gitu. Lu cuma denger dong dari kecil, oh ini. Nah itu hidupnya gimana sih? Mamen. Lu nggak tahu kan? Gila. Gue pengen angkat di situ. Dan ini sudah jalan berapa episode, Dik? Pram atau siapa? Apa ya? Ya nggak nyampe 10 lah. Nggak nyampe 10. Belum sampai Karena 10 gue sih. kendala di Waktu saat ini ya. kalau yang pertama kendala di editing gue kan baru newbie banget gue di YouTube. Ternyata gue remehin editing men. Pas gue jadi mampus ini gimana gitu segini panjang. Editin dong, Pram. Apalagi gua. Oh, apalagi lo ya. Iya gue remehin itu akhirnya. Gua ngedit musik oke lah, kalau Ya, ngedit dia- video beda. Oke, ibu produser mungkin bisa dibantu mereka ya dapat fee tambahan. Oh wow. Ya backsound semua dari Prama. Emang akhirnya gue butuh. Nah, jadi gini Rumis, kalau misalnya emang kamu tahu pengen tahu lebih banyak tentang mereka, tapi maksud gue gini ya, itu salah satu benang merah yang gue tangkap gitu ya dari obrolan gue gitu ya, dari kisah lo apa segala macam. Ya udahlah ya, kalau gue ngundang dan akhirnya ngasih tahu tentang Prama yang dia sekarang bekerja sama Arman Maulana atau Dika yang sekarang di Tonight Show, ya sudah gitu. Tapi ternyata please go check out their YouTube channel karena menurut gue ini ada value, ada sesuatu yang bisa lo pelajari di sana gitu. Misalnya itu tadi basis-basis yang orang tuh nggak tahu siapa sih lo. Tapi ternyata dia ada sumbangsinya di dalam sebuah project, betul? Iya. Gitu ya Dik ya. Gitu ya Pram ya. Sebetulnya sih bukan spesifik ke, kalau buat gua ya sih ya. Kalau dari yang gua tangkap kayak yang nonton itu adalah proses itu sih. Ya, Proses Proses. as a musician. as a musician. Life Oke. as a Semua musician. pernah jatuh bangun, Oke. ya, semua pernah jadi sampah, itu Oke. udah that's life. Gitu. Oke, Dan oke. dan apa ya? Aku pun juga ada satu episode tuh yang aku sampai nangis on the spot, beneran. Gue belum lihat sih yang mana. Gue belum lihat sih. Nggak usah. Jangan lagi mana subscriber lu nggak nambah, nggak usah. Karena apa ya? Perjalanan hidup orang tuh nggak bohong. Oke. Maksudnya proses hidup itu akan bikin kamu menjadi sesuatu Iya. gitu. Nice. Oke. Oke. Instagram lo apa Pram? Instagram Instagram lo dong. Instagram lo dong. @prama311. @prama311. Dika di. @Adika Prama aja. ADHIKA PRAM aja. Oke. YouTube channelnya kalian adalah Bacot Bas. Bacot Bas. Bacot. Kenapa bacot sih? Nggak tahu gue basis curhat on the spot. Oh, Gue wow. ngarang aja sebenarnya. Oke. Sama Prama apa namanya Prama? Ya udah akhirnya gue Bacot on the spot ya. basis curhat on the spot. Basis curhat on the spot. Oke, ini basis juga nih dia nih si orang di kita. Nanti bisa ngobrol-ngobrol deh. Dia suka lo ngiringin siapa? Ini ya, si Noah ya. Oh ya, dulu. Oke. Keren. Well, anyway, banyak sekali basis-basis keren kan? Ya udah, makanya sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe their channel gitu kan Thank you. di Bacot ya kan, basis on the spot. Bener ya? asik. Bacot Bas. Bacot Bas, Iya. basis on the spot. Ya, ada Dika, ada Prama. Terima kasih udah mampir. Weh, Terima kasih thank you banyak. banget. Pokoknya kalau pengen tahu kontennya kayak gimana, DM aja mereka. Atau bahkan mungkin kamu pengen tahu perjalanan hidupnya, ya DM aja di Instagramnya mereka. Nanti akan ada di bawah sini ya. Gotta go, love you all, peace. See ya, thank Thank you. you. Thank you. Notis, ngobrol tipis-tipis.